Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas inayah dan hidayahnya jualah sehingga kita masih bisa berjumpa dalam acara ini, yaitu penyampaian kelanjutan dari sejarah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau Sirah Nabawiyah yang memang sengaja kami sampaikan secara periodik, di mana pada sampai saat ini sudah sampai pada episode atau serial yang ke-16. Salawat dan salam tidak lupa kami haturkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi yang sedang kita sampaikan perjuangannya pada saat ini, yaitu demi untuk menegakkan kebenaran dari agama Allah dan demi menyelamatkan umat manusia. Saudara-saudaraku, di episode yang lalu sudah saya disampaikan bahwa kenapa umat Islam, para sahabat-sahabat Rasulullah terus teguh, gigih, dan istiqomah memperjuangkan mengikuti Rasulullah, tegaknya agama Islam karena dilandasi oleh berbagai faktor-faktor penguat kesabaran dan keteguhan, ya. Nah, kemudian sekarang tiba saatnya saya menyampaikan judul periode ketiga mendakwahkan Islam di luar Mekah. Jadi tetap dari buku yang sama, yaitu Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Syafiyur Rahman Al-Mubarakafuri. Jadi saudara-saudaraku yang saya muliakan, Rasulullah berdakwah ke Taif. Jadi pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian, bertepatan dengan akhir bulan Mei atau awal Juni tahun 619 Masehi, Rasulullah SAW pergi menuju Taif yang berjarak sekitar 60-an mil dari Mekah, ya. Semenjak berangkat hingga pulang beliau tempuh dengan berjalan kaki. Rasulullah hanya ditemani oleh pembantunya yang bernama Zaid bin Harithah. Setiap kali berjumpa dengan suatu kafilah di tengah jalan, beliau selalu menyeru mereka kepada Islam. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berkenan menjawab seruan beliau. Sesampainya di daerah Taif, beliau langsung menemui 3 pemuka kaum Thaqif, yaitu Abdu Yalail, Mas'ud, dan Habib. Kesemuanya adalah putra Amr bin Umair As-Saqafi. Jadi setelah Rasulullah duduk bersama mereka, beliau menyeru mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menolong agama Islam
Eh, Namun mendengar tawaran itu, salah satu dari mereka bertiga angkat suara. Jika Allah mengutusmu menjadi rasul, sama halnya Allah telah mengoyak kiswah Ka'bah. Satunya lagi berkata, apakah Allah tidak menemukan orang lain yang lebih pantas menjadi rasul selainmu? Yang ketiga juga ikut berkata, demi Allah, aku tak sudi berbicara denganmu selamanya. Jika engkau benar sebagai seorang rasul, tentu membantah ucapanmu akan mengundang bahaya besar. Dan jika engkau berdusta atas nama Allah, tidak patut aku berbicara denganmu. Rasulullah SAW berdiri kemudian berkata, jika demikian keputusan yang kalian buat, maka rahasiakanlah berita tentang diriku. Saudara-saudaraku yang saya muliakan, Rasulullah SAW di tengah warga Taif selama 10 hari berada di sana. Tidak satu pun pemuka kaum yang tertinggal dari seruan beliau kepada jalan Allah. Setiap kali beliau mengajak mereka kepada Islam, mereka menolaknya dan berkata, keluarlah dari negeri kami. Kemudian mereka memperdaya orang-orang bodoh untuk mengusir beliau. Tatkala beliau meninggalkan Taif, orang-orang dungu dan para budak mengiringi beliau sembari melontarkan hinaan, cacian dan makian yang paling keji untuk Rasulullah. Mereka berkumpul hingga membentuk dua barisan panjang sepanjang jalan yang dilalui oleh Rasulullah. Kedua urat bagian atas tumit beliau terkena lemparan batu hingga berdarah-darah, hingga kedua terompah yang dikenakan berlumuran darah segar. Juga kondisi Zaid bin Harithah yang membentengi Rasulullah dengan tubuhnya lebih parah lagi. Kepalanya babak belur, bercucuran darah. Orang-orang bodoh itu terus saja berlaku demikian hingga beliau sampai ke gerbang kebun milik Utbah dan Saibah. Keduanya putra Rabi'ah. Beliau berjalan diiringi lemparan batu hingga 3 mil dari Taif. Setelah sampai di situ, barulah mereka berhenti melempar lalu meninggalkan beliau. Dengan tubuh penuh luka, kemudian Rasulullah melangkah ke arah rindang pohon anggur. Banyak diceritakan peristiwa ini. Kemudian duduk berteduh di bawahnya. Setelah merasa lebih nyaman, beliau melabuhkan sebuah doa yang sudah sangat terkenal. Doa yang menggambarkan kegelisahan dan kesedihan yang menimpa beliau selama berada di Taif. Terlebih lagi lantaran tidak ada satupun dari mereka yang beriman kepadanya. Beliau berdoa, ya Allah, kepadamu lah aku mengadukan lemahnya kekuatanku, kekurangan sisa siasatku, dan rendahnya derajatku di depan manusia. Wahai yang maha pengasih, di antara para pengasih, engkaulah Rob orang-orang yang lemah. Engkaulah Robku. Kepada siapa lagi hendak kuserahkan diriku? Kepada orang jauh yang bermuka masam kepadaku, atau kepada musuh yang menguasai urusanku? Selama engkau tidak murka kepadaku, aku tak peduli kesukaran yang menimpaku. Pengampunanmu bagiku sangat luas. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menerangi kegelapan dan membuat urusan dunia dan akhirat menjadi lebih baik dari turunnya kemarahanmu padaku atau murka kepadaku. Yang menerangi kegelapan dan membuat urusan dunia dan akhirat menjadi baik dari turunnya kemarahanmu padaku atau murka kepadaku. Engkaulah yang berhak memperingatkanku hingga engkau ridha. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izinmu. Saudaraku, saat kedua putra Rabi'ah melihat kondisi Rasulullah, hati mereka tergerak untuk menolong beliau. Mereka memanggil budak Nasrani milik mereka yang bernama Adas.
lalu berpesan, ambillah setangkai buah anggur ini, lalu berikanlah pada laki-laki itu. Tatkala Adas telah letakkannya di hadapan Rasulullah, beliau menjulurkan tangan mengambil anggur seraya berucap Bismillah, kemudian makannya. Adas berkomentar, sungguh kalimat tersebut tidak pernah diucapkan penduduk negeri ini. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, dari negeri mana asalmu? Dan apa agamamu? Aku seorang Nasrani dan berasal dari negeri Ninawa, jawabnya. Rasulullah SAW bersabda, engkau berasal dari negeri lelaki soleh, Yunus bin Matta. Adas balik bertanya dengan heran, apa yang engkau ketahui tentang Yunus bin Matta? Rasulullah SAW menjawab, dia adalah saudaraku, dia adalah seorang nabi, begitu juga diriku. Seketika Adas meraih kepala Rasulullah dan mencium kening beliau. Mereka berkata kepada saudaranya, orang itu telah merusak. Kejadian itu, saya ulangi, seketika Adas meraih kepala Rasulullah dan mencium kening beliau. Kemudian dilanjutkan dengan mengecup kedua tangan dan kaki beliau. Kejadian itu membelalakan mata kedua anak Rabi'ah rupanya. Salah satu di antara mereka berkata kepada saudaranya, orang itu telah merusak budakmu. Setelah Adas tiba di sisi mereka, keduanya langsung menghardik. Celaka kamu, apa yang kamu lakukan? Wahai Tuanku, di muka bumi ini tidak ada manusia yang lebih baik darinya. Ia telah memberitahuku suatu perkara yang tidak mungkin diketahui kecuali oleh para nabi. Jawabnya. Keduanya memperingatkan dengan keras. Wahai Adas, celaka kamu. Jangan sampai ia memalingkanmu dari agamamu, karena agamamu lebih baik dari yang dibawanya. Setelah keluar dari kebun, keluarga Rabi'ah, Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan menuju Mekah. Beliau pulang dengan perasaan pilu, sedih, dan hatinya hancur. Sesampainya di wilayah yang namanya Karnaul Manazil, Allah mengutus Jibril dan malaikat penjaga gunung untuk menemui beliau. Jibril memberi tawaran untuk memeratakan penduduk Taif dengan gunung Al-Ahsyabain. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari jalur Urwah bin Zubair bahwa Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, apakah Anda pernah mengalami peristiwa yang lebih dahsyat dari peristiwa Uhud? Beliau menjawab, aku telah merasakan semua perlakuan kasar kaummu kepadaku dan perlakuan terdahsyat yang pernah menimpaku adalah saat bai'ah Aqabah. Aku meminta bantuan kepada Ibnu Abdul Yalal bin Abdul Kulal, namun ia tidak memenuhi permintaanku. Aku pun berlalu meninggalkannya dengan wajah yang murung dalam kesedihan. Aku tak menyadari keadaan diri dan sekelilingku kecuali setelah aku berada di Karnut Sa'alib, kadang disebut juga Karnul Manazil. Aku mengangkat kepalaku dan aku dapati ada sekumpal awan yang menaungiku, dan ternyata aku dapat di atasnya malaikat Jibril. Ia menyeruku, sesungguhnya Allah telah mendengarkan omongan kaummu kepadamu dan perlakuan mereka kepadamu, dan Allah telah mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung yang siap melaksanakan apa saja yang menjadi perintahmu. Kemudian malaikat penjaga gunung menyeruku, mengucapkan salam kepadaku, lalu berkata, wahai Muhammad,
Apa yang engkau inginkan? Katakan. Jika engkau berkehendak agar aku akan timpakan 2 gunung Ahsyab, niscaya akan aku lakukan. Ahsyabain adalah julukan untuk 2 gunung di Mekah, yaitu Gunung Abu Kubais dan Gunung Kuaikian yang saling berhadapan. Nabi melanjutkan, jangan demikian, sebab aku berharap semoga Allah mengeluarkan dari sulbi mereka keturunan-keturunan yang menyembah Allah saja dan tidak menyekutukannya. Dengan jawaban ini semakin menunjukkan akan kepribadian Rasulullah SAW yang mempesona dan akhlak beliau yang agung, mulia, tiada bandingnya. Beliau tersadar dan hatinya pun menjadi tenang dengan datangnya pertolongan gaib yang Allah berikan dari langit ketujuh. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan menyusuri jalan Makkah hingga tiba di lembah Nakhlah dan tinggal di sana selama beberapa hari. Di lembah Nakhlah ada 2 tempat yang layak dijadikan tempat persinggahan, Sail al-Kabir dan Zalimah. Kedua tempat tersebut memiliki sumber air dan rerumputan yang hijau, namun tidak ada referensi yang menjelaskan secara spesifik tentang tempat yang disinggahi Rasulullah selama di sana. Saat beliau singgah di lembah Nakhlah, Allah mengutus sekawanan jin kepada beliau. Kisah ini Allah sebutkan di dalam 2 tempat dalam Al-Quran. Pertama pada surat Al-Ahqaf, yaitu wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'unal Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirukum min azabin alim. Artinya, dan ingatlah ketika kami hidupkan kepadamu Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah seruan orang Muhammad yang menyuruh kepada Allah dan berimanlah kepadanya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Quran surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 31. Lalu yang kedua pada surat Al-Jin, Qul uhiya ilayya annahu satama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepada
mengaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan Al-Quran, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-sekali tidak akan bersekutukan sesuatu pun dengan Rabb kami. Hingga akhir ayat ke-15, Quran Surat Al-Jin, ayat 1-15. Saudaraku yang saya muliakan, jadi kejadian itu merupakan bentuk pertolongan lain yang Allah karuniakan dari simpanan gaibnya yang dijaga oleh bala tentaranya. Tidak ada yang mengetahui jumlah penjaganya kecuali Allah semata. Dan ayat-ayat yang turun pada peristiwa itu menyiratkan kabar gembira berupa keberhasilan dakwah Rasulullah SAW di kemudian hari. Kekuatan apapun di dunia ini tidak ada yang bisa memisahkan antara dakwah dan kesuksesan yang digapainya. Allah berfirman, dan orang yang tidak menerima seruan orang menyuruh kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di bumi, padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 32. Dengan turunnya pertolongan dan kabar gembira ini, maka tersingkaplah awan-awan kesedihan dan keputusan yang beliau dapatkan semenjak keluar dari Taif dalam kondisi terusir dan terhinakan. Akhirnya beliau membulatkan tekad untuk kembali ke Mekah, kemudian menyusun strategi baru dalam menyerukan agama Islam serta menyampaikan risalah Allah yang kekal. Beliau akan tampil dengan kondisi yang prima, penuh kesungguhan dan semangat baru. Saudaraku, ketika itu pembantu Rasulullah SAW Zaid bin Harisah bertanya, bagaimana engkau akan kembali kepada mereka? Bukankah orang-orang Quraisy telah mengusirmu? Nabi SAW menjawab, wahai Zaid, sesungguhnya Allah telah menjadikan jalan keluar dari semua kesulitan yang kamu lihat. Allah adalah penolong agamanya dan akan menenangkan nabinya. Lalu Rasulullah terus menyusuri jalan ke Mekah. Ketika sudah dekat dengan pintu Mekah, beliau singgah di Gua Hira. Beliau mengutus salah seorang Bani Khuza'ah untuk menemui Al-Ahnas bin Syarik agar memberi suaka. Namun Al-Ahnas menemui Al-Ahnas bin Khuza'ah. Namun Al-Ahnas justru berujar, saya adalah sekutu Quraisy dan sekutu tidak boleh memberikan perlindungan. Kemudian Rasulullah mengutusnya kembali untuk menemui Suhail bin Amr. Mendapat permintaan tolong dari Muhammad, Suhail berkata, sungguh Bani Amir tidak akan memberikan perlindungan kepada Bani Ka'ab. Berikutnya Rasulullah mengutusnya kepada Al-Mut'im bin Adi. Al-Mut'im jawab, ya. Al-Mut'im segera mengambil senjata lalu mengumpulkan anak-anak dari kaumnya. Ia berseru, ambil senjata kalian dan bersiagalah di setiap sudut Ka'bah. Aku telah memberikan perlindungan pada Muhammad. Setelah semua kaumnya siaga di tempat masing-masing, Al-Mut'im mengirim utusan agar Muhammad SAW masuk ke Mekah. Rasulullah pun masuk bersama Zaid bin Harisah hingga sampai di depan Masjidil Haram. Setelah melihat kedatangan Rasulullah, Al-Mut'im bin Adi langsung berdiri di atas kendaraannya seraya berteriak lantang, wahai kaum Quraisy, aku telah memberi suaka kepada Muhammad. Jangan sampai ada satu orang pun di antara kalian yang mengganggunya. Sesampainya Rasulullah di salah satu sudut Ka'bah, beliau mengusapnya, bertawaf mengelilinginya, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat. Barulah setelah itu beliau kembali ke rumahnya. Sementara Al-Mut'im bin Adi beserta anak-anaknya mengawal beliau dengan senjata terhunus hingga beliau masuk ke dalam rumah. Konon ketika itu Abu Jahal bertanya kepada Mut'im, apakah kamu sekedar melindunginya atau telah menjadi pengikutnya? Aku hanya pelindung, jawab
Al-Mut'im. Abu Jahal berkata, kami juga melindungi orang yang kamu lindungi. Saudaraku yang sama-sama saya hormati, kemudian dari situ Rasulullah SAW senantiasa mengenang jasa Al-Mut'im ini. Suatu kali beliau pernah berkata kepada para tawanan perang Badar, sekiranya Al-Mut'im bin Adi masih hidup, lalu memintaku untuk mengasihi mereka, tentu aku akan menyerahkan urusan mereka kepadanya. Jadi, saudara-saudaraku, inilah kisah atau sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW pada periode ketiga mendakwahkan Islam di luar Mekah, yaitu ke negeri Taif, daerah yang tidak terlalu jauh dari Mekah, tapi mendapatkan suatu penolakan dari warga atau masyarakat kaum di sana. Namun demikian Rasulullah bisa kembali dengan dalam keadaan baik sampai di Makkah. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, sempat bertawaf dulu di Makkah yang dikawal oleh Al-Mut'im beserta anggotanya, pasukannya, dan sampai aman berada kembali di rumahnya. Itulah sekelumit kisah dari perjalanan Rasulullah atau sirah nabawiyah yang sempat saya sampaikan di episode yang ke-16 ini. Mudah-mudahan menjadi menambah suatu cakrawala pengetahuan kita, menambah suatu empati, rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan kita akan jumpa lagi di episode-episode berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih atas perhatian, atensi dari saudara-saudaraku. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.